pasar uang, instrumen moneter, dan kemudian juga surat berharga. Salah satunya yaitu adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah gitu. Salah satunya adalah SBS. Nanti kita kesananya akan ada beberapa implementasi lainnya gitu ya, implementasi lainnya terkait instrumen moneter gitu. Nah, saya bahas sedikit ulang kembali terkait ini tuh maksudnya apa gitu ya. Jadi salah satunya atau bentuk dari biasanya kan setiap bank itu juga punya kesulitan dalam memperoleh dana gitu ya, kesulitan dalam likuiditasnya gitu ya, sehingga ada keterhambatan dari kegiatan yang harusnya dilaksanakan gitu, seperti misalnya kayak pembiayaan atau dia kurang menghimpun dana dari masyarakat, maka ada kebijakan-kebijakan atau bantuan gitu ya, bantuan yang menjadi instrumen dari Bank Indonesia itu sendiri gitu. Jadi Bank Indonesia yang memiliki kebijakan yang kemarin kita bahas bahwa salah satunya adalah kebijakan moneter gitu ya. Kemarin adalah kebijakan moneter sehingga Bank Indonesia bisa mempengaruhi atau membantu gitu ya, mempengaruhi ataupun melaksanakan tugas dari salah satu tugasnya yaitu adalah melaksanakan kegiatan moneter di perbankan di Indonesia gitu. Nah itu kemarin ya, tugasnya adalah mempengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter ataupun ekspansi moneter gitu. Bentar. Ya, sehingga salah satu kegiatan dari kebijakan dari Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas moneternya yaitu adalah tadi ketika perbankan syariah mengalami likuiditas yang baik, maka dia bisa mengakses produk dari kegiatan di Bank Indonesia. Kemudian juga apabila posisinya atau keadaan perbankan syariah sebaliknya gitu ya. Ketika sebaliknya, maka juga bisa memberikan bantuan atau menempatkan dana-dananya ke sertifikat-sertifikat atau surat berharga ataupun kemarin pasar uang yang dimiliki oleh perbankan Indonesia gitu ya, Bank Indonesia.
Selanjutnya gitu ya, bantuan apa atau implementasi apa yang bisa digunakan oleh Bank Syariah juga gitu ya. Kemarin kan salah satunya adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Walaupun ini juga sudah berganti, awalnya sertifikat Wadiah, kemudian kemarin jadi sebelumnya SWBI dan akhirnya gitu ya menjadi SBIS, sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kemarin kita sudah bahas beberapa tahap gitu ya, sudah mengalami namanya perbaikan-perbaikan ataupun yang sudah digelontorkan dari pemerintah gitu ya. Dan akhirnya yang paling dipandang tepat pada saat ini adalah SBIS yang berakad jualah gitu ya. Kemudian selain dari sertifikat Bank Indonesia Syariah gitu ya, yang bisa diakses oleh perbankan syariah yaitu adalah PLJPS gitu. PLJPS itu apa sih sebenarnya? Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek gitu. Ya sama halnya gitu ya, sama halnya dengan SBIS gitu ya, sama halnya untuk membantu ataupun ketika kondisi dari si bank syariah di Indonesia ini sedang kesulitan likuiditas jangka pendek biasanya. Ini untuk yang PLJPS gitu ya. Kalau kemarin kan kalau yang SBIS beda ini ya, beda instrumennya. Nah, untuk PLJPS ini yaitu sesuai dengan namanya juga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek syariah gitu ya. Jadi beberapa ketika bank syariah mengalami likuiditas atau mengalami kesulitan gitu ya dalam likuiditas jangka pendeknya, maka di mana kondisi bank syariah ini harus dananya kecil gitu ya dibandingkan arus dana yang keluar. Maksudnya gini, jadi ketika yang didapat ataupun kalau kemarin kita sudah lihat bahwa kegiatan bank syariah itu ada dua, menghimpun dana masyarakat dan juga menyalurkannya. Ketika yang dihimpunnya lebih sedikit dibandingkan pembiayaan yang dia tawarkan ke nasabah, nah sehingga kan bank syariah mengalami sulit kan ketika banyak sekali yang ingin mengakses pembiayaan tapi dengan dana pihak ketiga ataupun dengan penghimpunan dananya yang lebih kecil dibandingkan pembiayaannya, maka nah di sana dikatakan bahwa bank syariah itu mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Nah, kita bisa sedikit pahami ya, maksudnya kesulitan likuiditas jangka pendek itu seperti apa gitu ya. Nah, sehingga akibatnya apa gitu? Akibatnya ketika arus dana yang dihimpun lebih kecil dibandingkan dana yang keluar, maka GWM-nya dapat sehingga GWM atau giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh perbankan syariah itu turun. Jadi GWM ini sebenarnya saya lupa nyatet di sini bahwa setiap perbankan kan punya nilai kesehatan masing-masing ya, nilai kesehatan bank. Jadi kalau waktu sempat sebelumnya saya pernah bahas NPF gitu ya, tingkat dana macet, kemudian antara dakar, banyak. Pokoknya ada beberapa nilai kesehatan bank di sektor keuangan, ada istilah-istilahnya gitu. Jadi salah satunya adalah GWM. Jadi GWM ini giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh perbankan syariah sehingga nilai turun gitu. Nah, maksudnya kenapa? Kenapa ini turun bisa mengakibatkan? Nah, sehingga nanti portofolio yang dimiliki perbankan syariah itu kan jelek ya gitu. Nah, sehingga harus ada langkah-langkah yang harus diambil oleh perbankan syariah gitu untuk mengatasi giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh perbankan syariah gitu. Jadi giro wajib minimum ini adalah giro dalam mata uang rupiah pada bank gitu ya. Maksudnya adalah giro wajib minimum itu
yang harus dipenuhi oleh setiap perbankan syariah dalam bentuk dana apapun itu gitu, kesehatan banknya. Nah, PLJPS ini salah satu instrumen ataupun salah satu cara agar GWM setiap perbankan syariah itu masih baik gitu keadaannya, ataupun tadi agar mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek di perbankan syariah gitu. Nah, maka dibuatlah atau bisa mengakses perbankan-perbankan syariah itu bisa mengakses PLJPS ini gitu. Jadi PLJPS yang ada di Indonesia salah satunya adalah akadnya dengan akad Muqarada Bidoman Ra'as Al-Mal Al-Baima Al-Wat di Al-Syira dan Atasilat di At-Taqsid. Jadi 3 akad ini yang sering digunakan di Indonesia, tapi nantinya ada juga yang jadinya paling sering digunakan gitu ya, karena kemudahan dan akses yang dilaksanakan gitu. Kayak sebelumnya kemarin SBIS juga beberapa kan diturunkan dengan beberapa akad gitu ya. Nantinya akad yang mana yang nantinya lebih dipermudah bagi perbankan syariah untuk mengaksesnya. Nah, peraturannya sebenarnya sini sudah berganti sebanyak 3 kali. Yang paling terbaru adalah 2020. Oh, tadi saya lupa masukin. Jadi yang pertama tahun 2017, jadi PLJPS ini pertama kali diturunkan gitu ya oleh Bank Indonesia tahun 2017. Kemudian ada peraturan berganti 2018. Nah, yang paling baru adalah 2020. Bulan April kemarin tahun lalu baru diganti. Ada beberapa peraturan yang lebih dipermudah. Kita flashback bahwa tahun 2020 itu adalah masa sulit di mana pandemi dan segala macam. Nah, beberapa di tahun itu akhirnya saya akan tunjukkan info terkait berita tersebut gitu. Sehingga pada tahun 2020 tersebut akhirnya diubah. Ada beberapa peraturan yang dihapuskan gitu, sehingga untuk mempermudah atau Bank Indonesia bisa mempercepat proses dari PLJPS ini. Bentar. Dia nggak mau keluar ya. Terlihat ya, jadi ada tanggal 29 September ini PLJPS sebenarnya perubahannya bukan di 29 September gitu ya. Tapi Bank Indonesia ketika dari awal bulan April sebenarnya ada peraturan perubahannya gitu ya. Di sini diberitahukan bahwa LJPS mempermudah ketentuan atau beberapa langkah agar
dipercepat prosesnya. Salah satunya adalah kalau misalkan kita lihat nih, jadi saya udah download yang ini yang 2020 yang paling terbaru. Oke. Jadi di tahun 2020 ini ditimbang bahwa ada kemudahan gitu ya, karena salah satunya bahwa adanya pandemi gitu ya, sehingga mengganti ada salah satu itu ya untuk mempercepat agar keadaan bank syariah di Indonesia tidak terdampak gitu ya. Salah satunya ini bahwa tahun 2020 ada perubahan terkait PLJPS gitu ya. Oke. Kita next. Tadi kelihatan ya. Khawatir kayaknya agak melambat juga. Oke, jadi ada 3 peraturan tadi yang menggambarkan PLJPS. Perubahannya dikarenakan beberapa kondisi ya. Dikarenakan beberapa kondisi, akhirnya PLJPS ini juga mengalami perubahan kebijakan. Nanti kita juga akan bahas sih sedikit terkait apa yang gitu ya. Tapi kita akan dalemin lagi apa itu PLJPS gitu ya. Selanjutnya yang tadi saya bilang bahwa PLJPS ini memiliki 3 akad gitu ya, memiliki 3 akad untuk mengatur kegiatan PLJPS. Jadi PLJPS ini ya saya ulangin sedikit lagi bahwa di mana kegiatan bank syariah itu ketika kondisinya sedang mengalami likuiditas yang sulit. Jadi likuiditas jangka pendeknya mereka mengalami kesulitan gitu ya. Sehingga ya butuh ada sokongan atau kebijakan-kebijakan moneter yang bisa mengatur kesehatan banknya pulih gitu ya. Jadi kegiatan yang tadi SBIS, PLJPS, nanti ada instrumen-instrumen lainnya yang fungsinya adalah untuk menyehatkan bank tersebut gitu. Ketika ya makanya tadi bank tidak saja hanya punya kewajiban kepada nasabahnya, tapi bank itu sendiri juga harus diurus gitu ya kesehatannya. Ya tadi salah satunya GWM-nya, kemudian MPF-nya, KAR-nya dan lain-lainnya. Kalau di manajemen keuangan itu ada namanya penilaian kesehatan bank dari segi keuangan gitu ya, dari segi keuangan. Jadi ada standar gitu ya. Jadi bank itu punya standar kesehatan bank gitu. Harus sekian persen, di atas sekian persen gitu itu udah diatur sebenarnya. Ada kesehatan bank terkait keuangan gitu. Nah, salah satunya ya tadi saya bahas GWM, giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh setiap perbankan syariah gitu ya. Nah, akad yang bisa digunakan, tadi kan ada 3 akad ya yang digunakan oleh PLJPS ini. Sebenarnya ini juga sama, PLJPS ini bisa diakses oleh PLJP ya, tapi kalau di bank konvensional. Kemudian diturunkan ada lagi PLJPS. Nah, yang membedakan apa? Yaitu salah satunya adalah akadnya. Gitu ya. Nanti kita bahas dari tiga akad ini dan saya sedikit bandingin dengan PLJP gitu ya. PLJP di bank konvensional. Jadi salah satu akadnya yaitu adalah akad Muqorodah Bidaman Ra'as Almal, di mana Bank Indonesia sebagai penyedia dana memberikan pembiayaannya kepada bank syariah dan berkomitmen wajib mengembalikan dananya pada waktu yang ditentukan.
Nah, kalau kemarin saya bilang bahwa kemarin adalah bank terhadap nasabah, kalau instrumen-instrumen ini adalah bank syariah terhadap Bank Indonesia gitu ya. Kemudian Bank Syariah menyerahkan kepada Bank Indonesia agunan yang mudah dicairkan. Sebenarnya agunan-agunan yang mudah dicairkan ini adalah salah satunya surat berharga tadi, gitu ya, surat berharga, kemudian aset pembiayaan gitu. Jadi ada beberapa agunan yang diserahkan kepada Bank Indonesia yang pastinya harus yang mudah dicairkan ya. Contohnya tadi surat berharga kah, aset pembiayaan kah gitu ya. Kemudian adanya pembagian hasil dari kegiatan usaha Bank Syariah dengan Bank Indonesia yang dinyatakan dalam nisbah. Sama ya, semua kegiatan pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk nisbah. Kemudian besaran nisbahnya, waktu pembayarannya juga didasarkan pada waktu pembayaran bagi hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sudah disepakati. Nah, kemudian Bank Indonesia juga bisa memberikan batasan khusus kepada Bank Syariah selaku penerima dana. Ya, tadi kan Bank Indonesia sebagai penyedia dananya ya, sebagai rasul malnya, ya kan, sebagai sohibul malnya, penyedia dananya, kemudian diberikan kepada Bank Syariah. Selain memberikan batasan khusus, kemudian bisa juga mengenakan biaya administrasi atas fasilitas yang digunakan PLJPS ini. Setelah juga mengenakan biaya administrasi, haknya Bank Indonesia juga bisa meminta kepada Bank Syariah permohonan. Permohonan ini maksudnya adalah kewajiban Bank Syariah kepada Bank Indonesia gitu ya, untuk membuat komitmen kesanggupan pengembalian dana yang diterimanya. Kemudian menyampaikan perkiraan keuntungan pembiayaan yang sedang berjalan selama PLJPS. Bentuknya mirip-mirip ketika kita kalau bahas pembiayaan kemarin gitu ya kepada nasabah, itu sebenarnya sama. Harus ada nisbah, kemudian harus ada biaya administrasi ketika ada fasilitas PLJPS ini gitu ya, untuk mengurus segala macam hal-hal berkas-berkas itu kan ada biaya administrasi. Kemudian tadi seperti halnya gitu ya, nasabah ingin mengajukan pembiayaan pasti harus pembiayaan yang bentuknya musyarakah atau mudharabah gitu ya. Kalau ini kan bentuknya adalah muqarradah al-rasul. Sama bentuknya adalah laporan gitu ya, laporan atas dana yang digunakan oleh Bank Syariah gitu ya untuk kegiatan usahanya. Kalau misalkan nasabah ke Bank Syariah pun ini juga gitu, ada laporan-laporan yang harus wajib diberikan Bank Syariah kepada Bank Indonesia. Itu kalau menggunakan akad ini. Akad yang kedua yaitu adalah akad al-bai' al-mal, al-wa'ad al-bisyira. Akad ini juga sama, Bank Indonesia sebagai penyedia dana kemudian memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah tapi dengan cara membeli surat berharga syariahnya. Gitu. Ya. Jadi Bank Syariah dengan cara membeli surat berharga syariah yang dimiliki Bank Syariah dan Bank Syariah menjualnya ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia membeli surat berharga syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah. Nah, hasil pembiayaannya tersebut makanya akan ada keuntungan, kerugian ataupun hak-hak lainnya. Ya sama, melekat pada ketika surat berharga syariah ini nantinya akan menjadi milik Bank Indonesia. Jadi haknya kan pindah ya, hak kepemilikannya. Karena tadi bentuknya adalah dengan cara membeli surat berharga syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah. Jadi kalau akad ini adalah setiap bank syariah kan kemarin
harusnya atau pasti mempunyai surat berharga syariah yang dimana salah satunya itu menjadi sumber modal ataupun nantinya bisa menjadi ya tadi ketika keadaan-keadaan sulit ataupun keadaan-keadaan di mana perbankan syariah mengalami likuiditas yang buruk gitu ya, maka surat berharga syariah ini bisa dijual. Gitu. Ya untuk salah satunya tadi untuk menyehatkan kembali banknya. Nah, pun sama gitu. Dalam akad ini namanya juga akad al-bai ya, pembelian. Jadi kalau di akad ini Bank Indonesia PLJPS-nya dengan cara membeli surat berharga syariah yang dimiliki oleh perbankan syariah. Gitu ya, dibeli, kemudian nanti hak pemilikannya juga jadi dia punya haknya menjadi hak Bank Indonesia gitu ya sebagai pemilik SBS-nya, sebagai pemilik surat berharga syariahnya. Maka Bank Syariah berjanji akan nantinya akan membeli kembali pada waktu yang ditentukan ataupun nanti Bank Indonesia juga harus mau menjual kembali tadi surat berharga syariahnya kepada Bank Syariah itu. Kemudian Bank Indonesia dapat memberikan batasan khusus juga sama kayak yang akad sebelumnya. Kemudian harga jual belinya juga disepakati dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada biaya administrasi sama, kemudian besaran biaya juga sama. Yang bedanya adalah kalau tadi adalah langsung memberikan dana, kalau tadi al-muqarradah, kalau al-bai ini adalah dengan cara membeli bank syariah yang sudah dimiliki oleh bank syariah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Bank Indonesia sebagai penyedia dana juga memberikan pembiayaan kepada bank syariah dan berkomitmen untuk wajib mengembalikannya. Kemudian atas penerimaan dana tersebut, gitu ya, bank syariah harus juga memberikan agunan, sama yang dengan hal yang pertama tadi, akad yang pertama. Kemudian Bank Indonesia tidak boleh mensyaratkan atas imbalan pembiayaan yang diberikan. Bedanya adalah ini adalah menyerahkan dananya juga sama, tapi Bank Indonesia tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan atas pembiayaan yang diberikan. Maksudnya imbalan itu ya salah satunya bunga ataupun tambahan atas pembiayaan yang diberikan. Gitu ya. Kemudian paling hanya ada biaya administrasi. Kemudian ada pengenaan jasa penatausahaan atau penyimpanan agunan yang diberikan kepada Bank Indonesia, gitu ya. Gitu. Ya kayak misalkan hampir terlihat mirip seperti gadai gitu ya, menggadaikan agunannya, kemudian agunannya nanti dinilai, ditakar gitu ya, tapi ya bukan seperti, tapi intinya itu agunannya yang udah dicairkan, kemudian nanti ada jasa, ada biaya yang dikenakan atas penyimpanan agunan yang diberikan ke Bank Indonesia. Tuh. Itu adalah 3 akad yang digunakan di PLJPS. Bedanya apa dengan PLJP? Sebenarnya PLJP yang diberikan bank konvensional kepada perbankan yang Indonesia ini sebenarnya. Ya tadi kalau kita lihat bahwa akadnya atau benar-benar biasanya tidak atau juga yaitu dikenakan bunga ya yang nanti akan berfluktuasi sesuai keadaan ekonomi dunia juga, itu yang menjadi perbandingan PLJP dengan PLJPS. Nah, kalau kita mau sedikit lihat gitu ya, melihat peraturan yang terbaru terkait PLJP yang tadi saya bilang bahwa baru tahun lalu ini berganti gitu ya, berganti kebijakannya. Oke, sedikit kita bahas biar lebih jelas PLJP itu apa.
Oke, yang tadi yang paling pertama kali adalah dimunculkannya tadi ya 2017, kemudian 2018, kemudian yang terakhir adalah 2020. Nah, ini tadi perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia 2017 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah bagi bank umum syariah. Gitu ya. Jadi yang kalian juga harus perlu garis bawahi adalah ini hanya bank gitu ya, perbankan syariah. Bukan koperasi syariah, bukan lembaga-lembaga keuangan lainnya nanti ya, berbeda. Mungkin kebijakan moneternya ini hanya untuk Bank Indonesia ke Bank Umum Syariah atau BUS. BUS ya, Bank Umum Syariah. Ini tadi peraturannya yang terbaru yaitu PBI 2020 tentang perubahan PBI tahun 2017 tentang PLJPS bagi BUS. Bagi Bank Umum Syariah ditetapkan tanggal April, kemudian di Undang-Undang bulan April juga berlaku bulan April. Makanya tadi ada berita yang mengatakan bahwa per 29 September 2020 itu Bank Indonesia mempercepat proses PLJPS ini, itu ya yang kita lihat nih ya di prolognya di PLJPS 2020 ini ya di masa yang memang waktu saat itu memang sedang high-nya gitu ya. Memang berdampak besar bagi perekonomian domestik kita gitu. Sehingga ada perubahan atau Bank Indonesia segera harus mengambil tindakan gitu ya, mengambil kebijakan terkait untuk stabilitas sistem keuangan perbankan kita. Gitu. Ini khusus di PLJPS gitu ya. Nah, menimbang tadi ya ada sistem keuangan negara yang dikarenakan oleh pandemi itu, maka juga akan membahayakan perekonomian nasional atau juga stabilitas sistem keuangan negara kita gitu ya. Maka ada kebijakan stabilitas sistem keuangan Indonesia, salah satunya adalah otoritas sistem keuangan yang diberikan kewenangan untuk pembiayaan PLJPS kepada BUS dengan mempertimbangkan penilaian dari OJK. Pasti ya, jadi BI walaupun ini adalah salah satu tugas moneternya Bank Indonesia gitu ya, tetap harus mempertimbangkan penilaian dari OJK yang dimana kemarin kita udah bahas bahwa pada tahun 2013 pada tahun 2013 sudah dialihkan beberapa tugasnya gitu ya ke OJK. Nah, ya tadi perubahan bahwa memberikan landasan hukum pembiayaan PLJPS atas perubahan di tahun 2017 kemudian 2018. Ini beberapa ketentuan di pasal satunya adalah beberapa ketentuan yang ada di 2017 tadi, Lembaran Negara Indonesia tahun 2017 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6045 sebagaimana telah diubah PBI di 2018 tentang pembiayaan LPLJPS bagi Bank Umum Syariah. Ketentuannya adalah pasal 2-nya diubah dan ayat 2-nya dihapuskan sehingga pasal 2-nya berbunyi sebagai berikut. Nah, kita akan bandingkan ya, sebenarnya nanti kita baca dulu yang terbarunya. Bank yang mengalami kesulitan dalam PLJPS bisa mengajukan permohonan PLJPS kepada Bank Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut. Mendapatkan penilaian dari OJK, yaitu sama ya. Jadi kan Bank Syariah kan yang kemarin kita sebelumnya bahas bahwa setiap tahunnya punya catatan ya, punya penilaian yang dilaporkan kepada OJK, yaitu laporan kepatuhan syariah, laporan keuangan dan sebagainya macamnya itu. Pun di tingkat kesehatan banknya juga sudah pasti OJK sudah mengantongi itu gitu ya. Itu sebagai salah satu syarat
mutlak untuk PLJPS. Kemudian tadi sama memiliki agunan yang berkualitas tinggi, maksudnya itu adalah yang mudah dicairkan gitu ya. Yang mudah dicairkan contohnya tadi ya salah satunya SBS, surat berharga syariah ataupun aset-aset pembiayaan yang mudah dicairkan. Kemudian itu diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS tadi ya, ada 2 syarat juga. Dia harus menandatangani surat kemampuan untuk mengembalikan PLJPS ini. Kemudian bank mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai bank memenuhi GWM. Nah, yang tadi saya bilang bahwa setiap bank punya standar gitu ya, agar banknya masih dinilai sehat gitu ya. Karena kalau misalkan dia memang sudah tingkat nilai kesehatannya buruk gitu, ada beberapa langkah-langkah lagi yang harus dilakukan oleh OJK terhadap bank tersebut gitu ya. Bisa penutupan kah atau diakuisisi atau di merger dan segala macam itu. Makanya setiap bank harus punya standar kesehatan dan semua bank itu udah syarat mutlak tingkat kesehatan banknya gitu ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut sama seperti peraturan PLJPS yang sebelumnya. Oke. Kalau kita lihat di PLJP 2017, ini yang 2017. Di 2017 dia memang lebih ya awal ya, jadi saya artiin dulu. Jadi ketentuan pasal pertamanya adalah pengertiannya dulu gitu ya, pengertian ini. Kalau kalian mau tahu, giro wajib minimum yaitu GWM adalah ketentuan Bank Indonesia dalam mengatur giro wajib minimum dalam rupiah atau valuta asing bagi bank konvensional atau bank umum syariah dan unit usaha syariah. Itu harus dimiliki oleh bank khususnya. Kemudian ini yang perbedaannya. Ini tadi ya, masih satu sebenarnya. Al-Muqarradah Bidaman Ra'as Amal. Ini hanya pengertian. Kita bahas ke syaratnya. Nah, ini syaratnya. Kalau di sini kan lebih dijelaskan ya. Maksudnya agunan yang berkualitas tinggi itu seperti apa gitu ya. Kalau tadi kan hanya agunan yang berkualitas tinggi gitu ya. Kalau di sini kan langsung disebutkan yang tadi saya juga sebutkan seperti surat berharga syariah, aset pembiayaan gitu ya. Jenis surat berharga syariahnya itu yang seperti apa gitu ya. Jadi surat berharga syariah kemarin kita sudah bahas bahwa surat berharga syariah itu banyak, ada SBIS, Sukbi itu adalah sukuk Bank Indonesia. Nanti kita juga akan bahas sedikit Sukbi. Kemarin kan kita udah bahas SBIS gitu ya. Ini adalah implementasi dari surat berharga syariah gitu ya. Contoh-contohnya saja gitu. SBSN juga sama, surat berharga syariah negara, nama-namanya gitu ya, nama-nama jenis-jenis surat berharga syariah yang dimiliki perbankan syariah dengan BI gitu. Nah, aset pembiayaan maksudnya apa? Aset pembiayaannya harus memiliki syarat ini, syarat-syaratnya. Yang dinilai tadi adalah agunan berkualitas tinggi atau maksudnya adalah agunan yang mudah dicairkan biasanya gitu. Ini adalah tadi syarat-syaratnya. Dia harus menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah atau ijaroh, aset pembiayaannya ya, ataupun dia masih bisa tergolong kolektibilitas dalam 12 bulan terakhir. Aset pembiayaan itu adalah biasanya kan ada aset-aset yang dijaminkan juga ya oleh nasabah ke Bank Indonesia, ke Bank Syariah gitu. Nah, aset-aset pembiayaan tersebut kan juga ada yang ditarik gitu karena misalkan mungkin dia tidak memenuhi kewajibannya gitu ya. Maka ada beberapa aset-aset pembiayaan yang akhirnya dimiliki oleh bank gitu ya. Karena kan setiap kita mengagunkan mengagunkan aset kita ketika kita berinteraksi dengan bank syariah gitu ya. Itu pasti kan dibalik nama dulu gitu.
aset pembiayaannya atas nama bank syariahnya. Nanti kalau misalkan dia sudah selesai, baru nanti akan dibalikan nama lagi gitu ya. Sama, jadi kan ini adalah aset-aset pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah gitu ya. Dan bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah dijamin dengan agunan tanah dan bangunan gitu ya, contohnya aset-aset pembiayaannya. Ini adalah syarat-syarat sih sebenarnya, syarat-syarat yang dimaksudkan adalah agunan berkualitas tinggi. Ini karena yang tahun 2017 sebenarnya mau nyari bandingannya aja. Tadi kan ada perbandingan bahwa ada bagian yang dihapuskan, yaitu fungsinya di 2020 tadi untuk mempermudah proses pencepatan atau proses PLJPS gitu ya. Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang dimaksud, ini masih surat berharga syariah, ini masih aset pembiayaan, syarat-syaratnya. Kalau di 2017 emang jelas sekali maksudnya aset pembiayaan itu seperti apa, syaratnya, terus kemudian tadi surat berharga syariahnya seperti apa gitu ya. Ini masih agunan juga. Ini terkait agunan ya 2018. Bentar. Iya benar. Nah, di 2020-nya tadi kan ya agunan bank mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan GWM. Kemudian nah ini juga sama ya tadi ya. Ke bawahnya sama. Nah, berarti yang kita harus pahami adalah sebenarnya PLJPS ini adalah semuanya adalah pembelian ya, atau bisa pembelian atau tadi namanya bisa diagunkan gitu ya dengan 3 akad yang tadi saya jelasin. Ini adalah peraturan PBI-nya gitu terkait PLJPS. Sampai PLJPS nggak ada yang bingung ya. Semoga nggak ada yang bingung PLJPS itu apa dan bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Jadi tadi tergantung ada beberapa akad yang digunakan terkait mengakses PLJPS. Itu adalah PLJPS. Jadi salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh perbankan syariah untuk mendapatkan dana gitu ya, untuk menyehatkan GWM-nya atau giro wajib minimumnya. Selanjutnya adalah implementasi selanjutnya. Kalau tadi udah SBIS, kemudian tadi udah PLJPS, maka juga ada pasar uang antar perbankan syariah. Gitu. Jadi kalau tadi SBIS itu bisa adalah interaksi bank syariah dengan BI, PLJPS juga adalah instrumen yang dikeluarkan oleh BI. Ini yang ketiga adalah pasar uang antar bank syariah. Jadi pasar uang antar perbankan syariah atau PUAS, kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun bisa dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usahanya. Gitu ya. Instrumennya apa yang bisa diterbitkan oleh perbankan syariah, yaitu adalah sertifikat perdagangan komoditi atau SIKA, atau juga bisa sertifikat investasi mudharabah antar bank. Gitu. Sama. Untuk apa? Gitu ya. Ya tadi salah satunya sebagai sarana transaksi. Ini diterbitkan ini adalah sebagai sarana transaksi antar perbankan syariah.
Nah, sertifikat SIMA ini yang SIMA, sertifikat mudharabah antar bank gitu ya. Jadi sertifikat SIMA ini sertifikat yang diterbitkan oleh bank umum gitu. Misalkan Bank BNI Syariah dengan Bank Jabar Syariah gitu ya. Misalkan salah satu banknya menerbitkan SIMA ini. Nah, digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek nantinya di pasar uang antar bank ini gitu. Jangka pendeknya biasanya kurang dari 1 tahun gitu. Ini adalah transaksi jangka pendek. Nah, mayoritas yang berkaitan tadi kemarin juga kita udah bahas pasar uang ya. Terus pasar uang, kemudian sebelumnya kita bahas pasar apa kemarin ya? Pasar uang syariah, semuanya harus mengacu pada keuangan jangka pendek gitu ya. Keuangan jangka pendek. Karena kalau keuangan jangka pendek bukan seperti jangka panjang gitu ya, di atas lebih dari 1 tahun, biasanya pasar uang yang digunakan di perbankan-perbankan konven itu adalah jangkanya panjang gitu. Mengapa kita tidak memakai jangka panjang? Itu dikhawatirkan menimbulkan goror, kemudian ada ketidakpastian dalam perubahan valuta gitu ya dan lain sebagainya yang nanti akan malah mengakibatkan prinsip syariahnya tidak digunakan gitu. Hanya transaksinya wajib dalam jangka pendek gitu. Bahkan bisa dihitung dalam bentuk 1 hari hingga 360 hari. Itu. Kemudian nantinya dapat dialihkan kemudian kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan diterbitkannya berdasarkan aset yang dimiliki sebagai yang memiliki imbal hasil dari hasil tetap atau aset yang dimilikinya tidak tetap. Jadi gini, dasar penerbitannya gitu ya, dasar penerbitan dari instrumen ini gitu ya, tadi bentuknya adalah harus sertifikat gitu ya. Harus sertifikat. Jadi sertifikat tidak hanya dikeluarkan oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia, tapi perbankan syariah juga bisa mengeluarkan sertifikat dagangnya. Gitu. Sehingga nantinya bank yang berlawanan akan juga memiliki aset gitu ya. Gitu. Atas aset yang dimiliki. Nah, kalau SIKA gitu ya, SIKA ini adalah sebenarnya sertifikat yang diterbitkan juga sama oleh Bank Syariah ataupun unit usaha syariah selaku konsumen dari bursa. Konsumen dari komoditi bursa. Jadi kan kalau kita bahas ada bursa efek syariah Indonesia juga. Nah, itu salah satu dari kegiatan di pasar uang. Jadi ada yang bisa kita perdagangkan biasanya aset saham di bursa efek gitu. Salah satunya ya bentuknya adalah ya tadi kalau bursa efek Indonesia kan yang bisa dijadikan atau bisa kita beli yaitu adalah instrumen-instrumen yang prinsipnya adalah prinsip syariah. Itu Bank Syariah juga termasuk salah satunya. Nah, Bank Syariah juga ada bank-bank yang sudah masuk ke bursa efek gitu kan ya. Sehingga kita bisa punya ikut serta dalam komoditi di bursa gitu. Jangka waktunya gitu sama. Jangka waktunya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tuh, kalau kegiatan SIKA dan SIMA ini. Oke, gitu. Gitu ya, ini adalah pasar uang antar perbankan syariah. Jadi ini adalah kegiatan antar perbankan gitu ya, antar perbankan yang bisa juga untuk
mengakomodir kegiatan atau keuangan yang dimiliki oleh tiap perbankan syariah. Tuh, itu adalah pasar uang antar bank syariah. Selanjutnya, instrumen selanjutnya adalah SBSN atau SBK atau surat berharga koperasi. Surat berharga negara ini atau surat berharga syariah, SBSN ya, disingkatannya SBSN, salah satunya tadi boleh juga ya diperjualbelikan di PLJPS. Jadi setiap perbankan syariah juga punya SBSN, ada yang punya SBIS gitu ya, banyak instrumen yang bisa digunakan oleh perbankan syariah gitu. Nah, ini juga SBSN juga salah satu instrumen moneter yang bisa dimiliki oleh perbankan syariah. Maksudnya apa SBSN ini? SBSN ini adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah atas bagian penyertaan terhadap SBSN dalam mata uang rupiah. Nah itu ya, atas bagian penyertaan terhadap aset. Gitu. SBSN juga diterbitkan dengan tujuan memenuhi APBN atau untuk menutup defisit anggaran, sama ya. Notabene latar belakang dari instrumen moneter ini adalah untuk menutup defisit atau likuiditas yang buruk gitu. Akad yang bisa digunakan SBSN di Indonesia salah satunya dari jaro, ada mudharabah, musyarakah, wakalah ataupun istisna. Nah, contohnya yang bisa SBSN yang di Indonesia itu yang udah ada IFR. Semuanya IFR, surat pembendaharaan negara syariah, sukuk dana haji, sukuk retail, project based sukuk itu menggunakan akad ijaroh and leaseback. Itu akadnya yang digunakan. Oke. Itu, jadi surat berharga syariah negara. Nah, jadi maksudnya apa sih? Jadi pemerintah biasanya kan secara khusus untuk menutup defisit anggaran, pemerintah seperti membiayai kayak contohnya kayak membiayai pembangunan proyek infrastruktur ya kan, pengeluaran rutin APBN gitu ya, dan pembayaran hutang biasanya ini dengan bentuk menerbitkan surat berharga negara. Bukan surat utang ya, kalau di perbankan konven itu ada surat utang. Surat utang itu yang nanti akan menjadi aset gitu. Kalau misalkan di perbankan syariah wajib ada underlying transaction itu, jadi surat berharga ini harus mengacu ke apa gitu, asetnya harus apa, bentuknya harus ada, bukan surat utang bentuknya gitu. Kalau surat utang kan bentuknya bukan bisa dilihat gitu ya. Itu biasanya kalau di perbankan konvensional disebutnya surat utang. Jadi surat utang itu juga bisa menjadi aset di perbankan gitu. Tapi kalau di perbankan syariah harus ada underlying transaction-nya. Underlying transaction itu adalah wajib harus ada bentuk realnya yang bisa dijadikan investasi. Dan nantinya akan menjanjikan keuntungan ya tadi, misalkan bentuk proyek kah gitu ya, proyek pembangunan kah atau apa, itu adalah transaksi underlying, bukan semata-mata bukan tidak ada bentuk dari si surat berharga yang tersebut gitu. Itu surat berharga negara. Surat berharga negara harus ada underlying transaction-nya. Underlying transaction itu harus ada bentuk real dari kegiatan yang dilakukan atau sebagai yang bisa dijadikan bentuknya aset gitu. Nah, SBSN yang sudah ada di Indonesia yaitu bentuknya namanya IFR gitu ya, surat pembendaharaan negara syariah, kemudian sukuk dana haji Indonesia, sukuk retail ataupun project based sukuk. Itu adalah nama-namanya. Tuh, nama-nama SBSN yang dikeluarkan di Indonesia. Nah, itu selanjutnya. Jadi surat berharga
korporasi syariah, kalau tadi kan surat berharga syariah ya. Kalau surat berharga korporasi atau biasa kita sebut sukuk gitu ya, atau biasa disebut dengan sukuk, ada tadi sukbi juga, sukuk BI. Jadi sukuk ini adalah efek syariah ataupun efek syariah yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk sertifikat dan mewakili bagian penyertaan. Gitu. Jadi nanti dari surat ini kita berarti memiliki beberapa aset dalam wujud tertentu, aset berwujud ya, bangunan kah, atau misalkan memang itu adalah salah satu bentuk pembiayaan di perbankannya kah gitu ya, ataupun nilai manfaat dari suatu jasa atau aset proyek tertentu kah gitu ya. Jadi surat sukuk ini atau tadi SBSN atau sukuk ini harus ada underlying transaction-nya gitu. Harus ada dasar dari transaksinya, harus ada bentuk realnya gitu ya. Bukan melainkan bukan sertifikat utang. Kalau kita bandingin dengan konven ya. Jadi sertifikat kepemilikan yang menurut standar AOFI ini adalah AOFI itu adalah organisasi dari accounting dan audit untuk lembaga keuangan syariah. AOFI. Ya, AOFI ini adalah menurut standar AOFI tadi adalah organisasi accounting untuk audit khusus lembaga keuangan syariah namanya AOFI. Jadi jenis sukuk menurut standarnya itu adalah salah satunya sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Makanya tadi biasanya akadnya adalah akad ijarah to be lease, aset to be lease. Jadi aset-aset yang disewakan, kemudian sertifikat atas manfaat, sertifikat salam istisna. Jadi sertifikat ini adalah kalau kita balik lagi salam istisna biasanya kan untuk proyek pembangun jalan kah, atau proyek ya biasanya infrastruktur jalan gitu ya, itu bisa diterbitkan sukuknya. Berarti kita si bank ini nantinya punya aset gitu ya dalam bentuk sertifikat ini. Sertifikat muzaroah, sertifikat musaqah berarti kan ada berkaitan dengan perkebunan, kemudian ada yang berkaitan dengan perhutanan gitu ya. Gitu. Jadi surat berharga syariah ini atau surat syariah SBSN ataupun surat berharga korporasi atau sukuk ya, tadi surat berharga korporasi ini bisa disebut juga sukuk dan juga sukbi. Kalau tadi di PLJPS juga disebut sukbi, sukuk BI. Ini adalah bentuk-bentuk yang bisa dijadikan kekuatan di perbankan syariah. Makanya kalau kita bahas lagi waktu di materi penjelasan bank, salah satunya bank top 3 gitu ya, sukuk nilai dia sudah tinggi gitu. Nah berarti kekuatan atau nilai kesehatan banknya juga bisa dinilai dari kepemilikan ini gitu. Kepemilikan dari SBSN, sukuknya gitu ya. Tadi SBIS-nya gitu. Semakin banyak yang dimiliki berarti kan semakin besar kemampuan atau kesehatan yang dimiliki oleh perbankan syariah. Itu aja dulu ya yang harus digarisbawahi, yang kalau kalian pusing ya apa itu SBSN atau sukuk ataupun apa gitu ya. Ini adalah sebenarnya instrumen-instrumen untuk mendukung kesehatan bank gitu aja, untuk mendukung kesehatan bank. Gitu. Nanti bagi yang emang ini adalah urusan ketika bank terhadap bank terhadap Bank Indonesia gitu ya. Di komponen perbankan syariah. Itu adalah beberapa jenis-jenis sukuk atau SBSN yang ada di perbankan syariah. Itu ya. Jadi tadi ada SBSN, kemudian ada sukuk, ada surat berharga koperasi, ada pasar uang antar bank syariahnya sendiri, ada pasar uang syariah gitu ya.
Ini adalah komponen-komponen atau instrumen implementasi dari moneter, kebijakan moneter. Oke, jadi ini adalah garis besarnya adalah kalau sebelumnya kita bahas nasabah terhadap bank, ini adalah interaksi yang dilakukan oleh bank terhadap bank syariah, BI dengan bank syariah gitu ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan terkait implementasi pasar uang, instrumen moneter, kemudian SBN atau SBSN ataupun sukuk gitu ya. Peraturan-peraturannya juga sudah saya juga udah beritahu gitu ya, sudah diatur juga oleh underlying hukum yang seharusnya gitu ya. Tadi kenapa tadi saya nggak bahas fatwa DSN gitu ya, karena ini adalah bukan kegiatan, walaupun tadi sudah dikeluarkan langsung ya oleh PBI ya, PBI terkait hukum atau payung hukum atas pasar uang syariah, ya, pasar uang syariah ya, atau PLJPS. Itu terkait implementasi keuangan atau implementasi moneter di Indonesia. Sampai situ ada yang mau bertanya terkait SBSN, sukuk, SBIS gitu ya. SBIS negara, SBSN atau SBSN. Ini sebenarnya adalah ya yang perlu kalian hafalkan ya adalah yang perlu kalian ketahui adalah sebenarnya ya instrumen-instrumen ini fungsinya adalah untuk mendukung gitu ya, untuk mendukung agar perbankan syariah yang kita tahu bahwa ya perbankan syariah masih dibilang dini gitu ya, maksudnya eksistensinya dibandingkan perbankan konvensional. Kalau kita lihat sejarahnya juga kan, makanya perbankan syariah ini masih terus digulirkan beberapa kebijakan-kebijakan agar gitu ya, agar tetap stabil, agar tetap sehat perbankan-perbankan syariah ini di Indonesia gitu ya. Ya untuk meramaikan kegiatan ekonomi syariah gitu. Ini adalah kebijakan ataupun upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk atau agar perbankan syariah di Indonesia itu ya tetap ada gitu. Nantinya juga bisa karena ada implementasi instrumen moneter ini diharapkan gitu ya, diharapkan perbankan-perbankan syariah bisa menyalurkan dananya lebih banyak, kemudian bisa memberikan likuiditas yang baik dan cepat gitu ya. Prosesnya juga yang pasti tetap berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung goror, maisir dan sebagainya gitu ya. Tidak ada implikasi terhadap sesuatu yang diragukan gitu. Makanya tetap instrumen-instrumen moneter yang mungkin kita bagi nasabah ini tidak terjangkau sebenarnya, tapi bagi kebijakan pemegang kekuasaan ekonomi syariah di perbankan ini wajib sekali mereka
membutuhkan ini gitu. Ataupun bagi mereka para direktur-direktur atau apa pasti mempertimbangkan hal-hal ini agar nantinya kestabilan kegiatan perbankan mereka gitu. Agar juga tetap stabil, tetap sehat, kemudian akhirnya nantinya dapat di-trust gitu oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana ketika seorang nasabah kan nggak mungkin ketika tiba-tiba melihat banknya kolaps. Nah, berarti kan mereka sudah mengurangi rasa trust terhadap perbankan syariah gitu ya. Salah satunya makanya ini adalah langkah-langkah atau kebijakan perbankan syariah dengan bank pusat gitu ya. Bank sentral di Indonesia, BI gitu ya. Nah, ini salah satunya yang sekarang bisa dipengaruhi oleh BI ya, hanya dengan menggunakan instrumen-instrumen ini gitu. Selebihnya kan Bank Perbankan Syariah Indonesia berurusan langsung dengan OJK gitu. Salah satunya yang bisa dipengaruhi oleh atau bisa ikut campur tangan dari kegiatan moneternya BI ya salah satu ini gitu. Semua implementasi di pasar uang, surat harga, kemudian sukuk dan sebagainya itu yang peraturannya mengacu ke PBI. Gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan sambil nanti saya juga bertanya terkait tugas yang saya mana gitu ya. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan masih bingung? Iya pasti bingung, nggak apa-apa, pelan-pelan kalian belajarnya karena memang ini instrumen-instrumen yang kadang kita nggak bisa lihat bentuknya ya. Maksudnya nasabah pun tidak mengakses hal ini gitu, kecuali dia memang sering berhubungan dengan bursa efek ataupun yang lainnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ataupun mau laporan nanti materi yang kedua ini masih ada waktu 10 menit lagi. 10 sampai 15 menit lagi untuk ke materi yang kedua. Ada yang sudah selesai tugasnya, kalau tadi nggak ada yang mau bertanya, saya yang tanya. Tugas terkait perbankan syariah. Ini sebenarnya kan tugasnya yang perbankan syariah kemarin ya. Tapi saya skip terus. Ada yang sudah? Ibu, yang saya datang sudah, Bu. Oh, sudah. Nanti insya Allah bisa ya. Biar teman-temannya dengar Citra hasil dari tugas. Gitu. Selain Citra ada lagi? Tapi Ibu, nanti tolong dikoreksi ya Ibu. Iya, siap. Soalnya itu kan hasil laporan, jadi udah pasti benar, saya nggak boleh koreksi. Gitu, oke. Yang lain? Ada lagi selain Citra? Setidaknya sudah sampai mana? Azam udah? Udah pasti. Udah? Oke. Oh, belum. Udah sampai mana maksudnya? Oke, yang lainnya? Ilham, yang juga belum tugas lisan ya, Rifki, Ilham, kemudian Hadra, iya benar ya, Hadra yang belum kemarin tugas apa kuis lisan akad syariah saya itu yang udah kan baru Afif, Anwar, Arwan, Faiz, Azam sama Citra. Sisanya belum. Setelah ini ya. Tadi kemarin saya udah ingetin. Nggak ada yang bertanya. Kalau nggak bertanya. Judulnya apa, Bu? Tempat saya, Bu. Makalahnya. Kenapa? Judulnya apa nanti dibuat? Judul yang dibuat. Kuis yang lisan apa yang tugas perbankan syariah nih? Kalau yang kuis kan nanti itu
bentuknya tanya jawab. Ntar ada pertanyaannya random. Saya nggak ngasih tahu dapatnya apa kamu nanti. Gitu. Jadi semua akad kemarin sih yang teman-teman yang udah pada tanya ya tentang akad aja gitu. Akad-akad yang sudah kita pelajari. Nanti saya berikan pertanyaan secara langsung. Gitu. Ini setelah ini ya. Setelah materi yang kedua. Tadi juga nanti presentasi dulu deh. Presentasi dari Kak Citra dulu. Citra nanti baru voice lisan nih. Citra aja nih berarti nih ya setelah materi kedua nih. Ada lagi yang lain? Nanti mungkin teman-temannya bisa ngelihat hasilnya ataupun Ibu, tapi ya. fatwa hukumnya nggak dicantumin di PPT, Bu. Gimana? Fatwa? Fatwa hukumnya. Oh, Gak apa-apa, Bu. coba nanti tinggal kita compare aja ya. Ataupun nanti bisa jadi pertanyaan gitu. Fatwa mana yang dipakai gitu. Fatwa mana gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi fatwanya pakai fatwa mudharabah kan, Bu. Saya download aja gitu, Bu. Nggak dicantumin di itu. Oh iya. Nggak apa-apa. Ya. Dituliskan di slide juga nggak masalah kan nanti. Oh, yang penting fatwanya terkait ini gitu. Biar tahu gitu. Kalau fatwa jadi tinggal dituliskan aja fatwanya fatwa sekian, fatwa ini gitu. Kan kemarin kan pengertiannya ini dituliskan aja. Kalau emang nggak usah dicantumkan satu lembar atau beberapa lembarnya nggak masalah gitu. Nanti kan bisa ini saya bukain, tinggal ngelihat atau kamu yang bukain biar teman-temannya pada baca. Gitu. Sudah tidak ada pertanyaan terkait implementasi kebijakan moneter, implementasi surat berharga ataupun pasar uang. Ini pertemuan ke-14. Insya Allah pekan depan, pekan terakhir sebelum UAS. Insya Allah, walaupun nanti sebelum UAS katanya ada jeda ya, seminggu ya. Apa namanya, masa tenang apa masa apa gitu ya, lupa saya. Pokoknya ada seminggu, nanti kita UASnya di bulan Januari kah? Apa ya? UASnya, ya tinggal satu pertemuan lagi. Adakah yang mau dibahas sebelum semester kita berakhir ya? Semester ini berakhir. Ada nggak teman-teman mahasiswa yang mau saya bahas yang pasti yang terkait dengan hukum perbankan syariah dan hukum akad syariah gitu ya. Nanti saya masukin gitu ke materi kita yang terakhir gitu. Ada usul atau ada apa? Insya Allah kalau misalkan masih ada kesempatan besok kita jadikan bahan diskusi gitu. Kalau misalkan ada yang mau kalian tak ketahui tapi ternyata kok kayak belum dapet gitu atau belum apa gitu, silahkan gitu ya. Kan ada minggu tenang tuh 27 sampai 31 berarti kan kita udah nggak kuliah lagi gitu. Terakhir kan memang berarti pekan depan gitu ya, pekan terakhir. Pun saya alhamdulillah materi satu gitu, tinggal satu. Kalau kalian ada apa namanya usul ataupun ada sedikit yang mau kita diskusikan untuk materi besok gitu, nanti insya Allah saya siapkan. Gitu. Kalau misalkan kalian ada apa namanya sedikit beberapa atau usul terkait mata kuliah kita. Gitu. Kayaknya belum ada nih pembahasan ini Bu gitu atau apa gitu ya. Silahkan dibahas, yang pasti harus masih menjangkau materi kita, perkuliahan kita. Gitu. Kalau materi dari saya sih di silabus insya Allah sudah terpenuhi, malahan ada beberapa saya juga udah tambahkan di tengah-tengah terkait mata kuliah ini gitu. Gitu kalau tidak ada pertanyaan 10 menit 15 menit kita break dulu gitu ya. Berarti 9.17 gitu ya agar tidak terlalu makan waktu untuk materi keduanya. 9.20 lah ya, 9.20, 9.17 deh.
15, 17. Ya, 15 sama 2. Sekarang 902 ya. Oke, nggak ada pertanyaan berarti ya. Berarti nanti siapkan bagi Citra buat presentasinya. Kemudian yang belum, kuisnya dipersiapkan juga gitu ya. Kuisnya ya nanti mungkin dilihat aja ya. Kemarin juga yang lainnya juga on the point, on the langsung gitu ya. Nggak tahu. Yang penting saya udah kasih kisi-kisi sebelumnya bahwa ya tentang akad aja gitu. Oke, seperti itu. Tidak ada pertanyaan. Saya break dulu 17 menit ya. Kita break dulu.